SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini di awal Ramadan 1 Ramadan 1443 Hijriah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jal di majelis ilmu di salah satu rumah Allah di waktu yang amat mulia, di bulan Ramadan menjelang buka. Kita sama-sama akan mengkaji masail ad-din, masail terkait dengan al-aqidah, terkait dengan at-tauhid. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jal dimudahkan dalam menuntut ilmu, dimudahkan dalam memahami ilmu, dan dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat. Pada kesempatan sore ini insyaallah kita akan membahas satu tulisan yang ditulis oleh Al-Allamah Ibn Baz, yang dikumpulkan oleh salah satu min talamidihi, yaitu Ahmad Al-Umran, tentang at-tauhid, at-tauhidu wa anwa'uhu, tentang tauhid dan macam-macamnya. Tauhid ini amatlah penting untuk dikaji, amatlah penting untuk dibahas dan untuk diketahui bagi setiap muslim muslimah, al-mu'min al-mu'minah. At-tauhid, dengannya diutus utusan Allah Azza wa Jal. Semua utusan Allah Azza wa Jal menyeru kepada tauhid, mengajak kepada tauhid. Bahasan kita insyaallah tentang mafhum tauhid, hakikatnya tauhid juga, ahamiyatut tauhid, pentingnya tauhid, wa aqsam at-tauhid. At-tauhid, kalimat tauhid sama dengan kalimat ikhlas. Kalimat tauhid adalah kalimat taqwa. Dia adalah kalimat thayyibah, dan dia adalah kalimat sawa wal baqiyah, wal kalimah al baqiyah, wal urwatul wusqa. Kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya Allah Azza wa Jal mengutus utusannya du'atan lil haqqi wa hudatan lil khalq. Allah Azza wa Jal mengutus utusannya sebagai penyeru kepada kebenaran, wa hudatan lil khalq, dan memberikan petunjuk kepada makhluk. Diutus oleh Allah Azza wa Jal
mubasysyirin wa mundhirin, memberikan kabar gembira bagi al-mu'min. Siapa yang taat kepada Allah, mentauhidkan Allah, ibadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan balasan surganya. Wa mundhirin, dan mengingatkan manusia, memberi peringatan kepada manusia yang mengingkari Allah, yang tidak mentaati Allah, mendurhakai Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Faballaghu risalah wa addul amanah. Utusan-utusan Allah Azza wa Jal menyampaikan apa yang diwahyukan kepada mereka dan melaksanakan amanah. Wa nasahu al-ummah, menasihati al-ummah. Dan ini adalah tugas ad-da'i ila Allah, penyeru kepada Allah Azza wa Jal untuk mengikuti utusan Allah dalam mendakwahkan kepada dakwah tauhid. Kalimat tauhid, bahwasanya at-tauhid disebutkan oleh ahlul ilmi tentang mafhumut tauhid. Kalimat tauhid adalah masdar wahada yuwahidu tauhidan, menjadikannya satu secara bahasa. Wat tauhid, ketika dikatakan bahwasanya tauhid itu adalah ifradullah, mengesahkan Allah baik dalam rububiyah Allah, nanti akan dijelaskan macam-macam tauhid, baik dalam rububiyahnya, penciptaan, uluhiyahnya Allah, dan asma wa sifat, dan asma wa sifat. Ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Jadi at-tauhid secara syariat adalah mengesahkan Allah dalam rububiyah Allah, dalam uluhiyah Allah, dan dalam asma dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ini akan kita uraikan nantinya tentang macam-macam at-tauhid. Wa qila i'tiqadu tafarrudillah birububiyyati wa ikhlasil ibadati lah wa isbati ma lahu min al-asma'i was sifat. Hampir sama maknanya. At-tauhid meyakini akan keesaan Allah dalam rububiyah Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Hakikat at-tauhid kembali kepada dua hal nantinya, yaitu menetapkan isbatu kauni syai'i munfaridan wahidan, menetapkan hanya Allah satu-satunya zat yang maha kuasa, maha pencipta. Dialah satu-satunya yang diibadahi, yang disembah, yang tempat kita untuk memohon, tempat kita mengeluhkan, tempat kita berdoa, dan yang lainnya.
Dan yang kedua, menafikan nafyu syirkati an dalikal munfarid, menafikan, meniadakan sekutu di sisi Allah Azza wa Jal. Hakikat at-tauhid dengan menafikan, meniadakan. Bukan, tidaklah cukup kita menetapkan, mengesahkan Allah, tapi kita juga wajib menafikan, mengingkari segala bentuk sekutu di sisi Allah Azza wa Jal. Fattauhidu la yatahaqqaq illa binafyil hukmi amma siwa. Jadi mentauhidkan Allah tidaklah dapat diwujudkan kecuali dengan menafikan, meniadakan sekutu, tandingan-tandingan di sisi Allah Azza wa Jal. Sekali lagi, hakikat tauhid adalah mengesahkan Allah Azza wa Jal dan menafikan segala bentuk tandingan-tandingan di sisi Allah Azza wa Jal. Di antara penafsiran As-Sahabiyul Jalil Abdullah Ibn Abbas ketika melewati firman Allah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kita ibadah dan hanya kepada Engkau kita meminta pertolongan. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an mengatakan, iyyaka nuwahhid wa nakhaf wa narju ya Rabbana la ghairak. Hanya kepada Engkau kita mengesahkan, mentauhidkan. Jadi ibadah di sini iyyaka na'bud ditafsirkan dengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Hanya kepada Engkau ya Allah kita mengesahkan, tidak menduakan. Wa nakhaf, kita takut. Wa narju, kita berharap. La ghairak, bukan kepada selain Engkau. Demikian pula disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab terkait dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk ibadah kepadaku. Ay liwahidun. Disebutkan oleh Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, al-ibadah hakikatnya adalah tauhid. Dan siapa yang ibadah tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jal, maka ibadahnya akan ditolak nantinya. Anna man lam ya'ti bihi lam yu'bad Allah Azza wa Jal. Jadi siapa yang tidak mentauhidkan Allah, dia tidak ibadah kepadanya. Fadalla ala anna tajarrud min asy-syirki la budda min fil ibadah. Jadi dalam mentauhidkan Allah, ibadah kepada Allah, menjauhkan dari segala kesyirikan, ini adalah satu keharusan dalam ibadah. Fal mu'min yuwahhid Allah Azza wa Jalla. Al mu'min diharuskan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya kaitan dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay liwahidun, yaitu untuk mentauhidkan. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepadaku, kata Allah, yaitu mentauhidkan aku, mengesahkan Allah. Fal mu'min yuwahiduhu fi syiddati war raha. Al mu'min mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah baik dalam keadaan
senang maupun susah. Adapun al-kafir fayuwahhiduhu fi syiddati wal bala duna an-ni'mati wal raha. Adapun al-kafir mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah fi syiddah, dalam keadaan susah, namun dalam keadaan senang menyekutukan Allah Azza wa Jal. Sebagaimana firman Allah, fa idza raqibu fil fulki da'awu Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika mereka menaiki perahu di tengah lautan, ombak, ini keadaan yang susah, selamat atau tidak sampai tujuan. Dalam keadaan demikian mereka mengikhlaskan, memohon kepada Allah, memohon kepada yang di atas, supaya apa? Supaya selamat sampai tujuan. Namun ketika selamat sampai di tujuan dalam keadaan senang, mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla. At-tauhid adalah, sebagaimana tadi disampaikan, adalah ajakan seruan al-anbiya wal rusul. Qala Allah Ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam surat An-Nahl ayat 36, sungguh telah kami utus setiap umat seorang utusan. Apa yang dibawa oleh utusan ini? Apa yang diwahyukan oleh Allah kepada utusan ini? Ani'budullaha, ibadah hanya untuk Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan selain Allah, menjauhi at-taghut, menjauhi asy-syayatin. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara hamba manusia ada yang dimudahkan, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Man hadallah ay waffaqahu lil hidayah. Siapa yang mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini hidayah itu dimohon, dijemput. Antum ikut kajian-kajian demikian, mempelajari ilmu, ini menjemput hidayah. Dan dimohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dimohon, senantiasa kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ada di antara manusia yang telah tetap dalam kesesatannya. Artinya apa? Di atas kekufurannya, lam yuwaffiqhu Allah, tidak beri taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka berjalanlah di atas bumi dan perhatikan bagaimana kesudahan mereka yang mendustakan ajaran Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ayat ini pun menjelaskan bahwasanya utusan Allah Azza wa Jalla, utusan-utusan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diwahyukan kepada mereka apa? Nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah Azza wa Jalla, wahyu yang Allah wahyukan kepada utusan-utusan Allah, la ilaha illa ana, tiada ilah yang hak kecuali aku, kata Allah Azza wa Jalla. Fa'budun, maka sembahlah aku, ibadahlah kepadaku, tauhidkanlah aku, kata Allah Azza wa Jalla. Adapun macam-macam at-tauhid, sebelumnya pentingnya at-tauhid, sekilas saya akan sampaikan pentingnya at-tauhid sebelum kita menjelaskan macam-macam at-tauhid.
At-tauhid, khususnya tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah, dan hakikatnya tiga hal ini ada at-talazum, ada keharusan. Yang meyakini tauhid rububiyah, meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, yang mengatur alam semesta, menurunkan hujan dan yang lainnya, maka dia seharusnya mentauhidkan Allah dalam ibadah, tidak menyekutukannya, karena dialah yang berhak, karena dialah Allah yang berhak atas ibadah. Jadi nantinya yang meyakini tauhid rububiyah yalzamuhu tauhid al-uluhiyah sebetulnya. Dan yang meyakini tauhid uluhiyah mutadhammin, yang meyakini tauhid uluhiyah itu sudah meyakini akan tauhid rububiyah hakikatnya. Itu akan dijelaskan nanti insyaallah. Baik, apa saja pentingnya tauhid? Tauhid al-ibadah, tauhid al-uluhiyah khususnya. Yang pertama bahwasanya tauhid, dengan tauhid ini diutusnya utusan-utusan Allah, diciptakannya makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi karena tauhid inilah kita diciptakan. Kita diciptakan untuk ibadah. Dan ini tujuan yang utama. Naam, kita menuntut ilmu, makan, minum dan lainnya, tapi untuk ibadah, semuanya untuk fokuskan pada ibadah. Kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia tidaklah diciptakan kecuali untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Faman ata'ahu jazahu atamal jaza, wa man asahu adzabahu asyaddal adzab. Jadi ayat ini menegaskan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan hamba untuk ibadah kepadanya, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Faman ata'ahu jazahu atamal jaza. Siapa yang mentaati Allah, dia akan mendapatkan balasan yang sempurna. Wa man asahu adzabahu asyaddal adzab. Dan siapa yang mendurhakai Allah, menyekutukan Allah, menduakan Allah, maka dia akan diadab dengan adab yang pedih. Ini dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid." Ini, jika engkau telah mengetahui, meyakini bahwasanya Allah menciptakanmu, menciptakan makhluk untuk ibadah kepadanya, ketahuilah bahwasanya ibadah tidaklah dikatakan ibadah. Ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali dengan at-tauhid. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat itu tidak dikatakan salat kecuali ada taharah, anta wudu. Artinya sebelum salat ada wudunya, ada ketentuan-ketentuannya. Fa idza dakhala asy-syirku fil ibadah fasadat. Apabila dalam ibadah itu kemasukan kesyirikan, seorang menduakan Allah, ibadah kepada Allah dan ibadah kepada selain Allah, maka fasadat, maka ibadah kepada Allah itu akan rusak, akan batal, gugur.
Kal hadas idza dakhala fit taharah, sebagaimana hadas jika ada pada taharah. Seorang ketika hadas, maaf kentut masalan, buang air kemudian dia sholat tanpa wudu, la yasih. Demikian pula seorang yang menyekutukan Allah, menduakan Allah, ibadah kepada selain Allah, kemudian dia ibadah kepada Allah, akan batal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi al-ibadatu la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Nah, ini pentingnya tauhid. Yang kedua di antara pentingnya tauhid, saya sebutkan sebagiannya. Sini banyak sekali pentingnya tauhid. Lebih dari 15. Saya sebutkan sebagiannya aja ini. At-tauhid min ajlihi akhadallahu al-mithaqa ala bani Adam. At-tauhid, karena tauhid Allah mengambil perjanjian dari anak Adam. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari keturunan anak Adam, dari tulang sulbi dari belakang punggungnya. Wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum, kemudian ditanya, bukankah aku, kata Allah Azza wa Jalla, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, iya ya Allah, kami bersaksi. Ini menunjukkan bahwasanya at-tauhid min ajlihi, karena tauhid diambillah perjanjian yang agung kepada anak Adam. Wa min ahamiyati tauhid, bahwasanya tauhid min ajlihi, ini yang ketiga, arsalallahu rusul, karena tauhid diutusnya utusan-utusan Allah. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surat Al-Anbiya ayat 25. Tidakkah kami utus sebelum engkau, hai Muhammad, seorang utusan, kecuali kami wahyukan kepadanya, la ilaha illa ana fa'budun, tiada ilah yang hak kecuali aku, kata Allah, fa'budun, maka ibadahlah kepadaku, tauhidkanlah aku. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Dan ayat-ayat tentang hal ini banyak sekali. Allah mengatakan kepada Nuh alaihissalam, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nuh alaihissalam, utusan Allah yang pertama diutus, dia membawa wahyu, mengatakan kepada kaumnya, Allah wahyukan kepadanya untuk mengatakan kepada kaumnya, u'budullah, ibadahlah kepada Allah, tauhidkan Allah, sembahlah Allah satu-satunya. Malakum min ilahin ghairuh, tiada ilah selainnya, tiada ilah selain Allah Azza wa Jalla. Demikian pula Allah katakan kepada Hud, kepada Saleh, Nabi Allah Saleh, Nabi Syuaib dan yang lainnya. Dan ayat tadi yang telah kita sampaikan pula menjelaskan bahwasanya setiap utusan mengemban tugas, yaitu menyampaikan ibadah hanya kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Yang kelima atau yang keempat ya, at-tauhid min ajlihi anzalallahu al-kutub, karena tauhid diturunkannya kitab-kitab Allah. Qala Allah Ta'ala
Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah inni lakum minhu nadhir wa bashir. Surat Hud ayat 1 dan 2. Allah Azza wa Jalla menyebutkan Alif Lam Ra, kitabun uhkimat, kitab Al-Qur'an yang telah muhkam, ayat-ayatnya telah jelas. Summa fussilat min ladun hakimin khabir, dan dirincikan oleh Allah Azza wa Jalla min ladun hakimin khabir. Allah Azza wa Jalla, alla ta'budu illallah, janganlah kalian ibadah kecuali kepada Allah. Janganlah kalian ibadah kecuali kepada Allah. Artinya apa? Mentauhidkan Allah. Hendaknya mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Janganlah menyekutukan Allah Azza wa Jal. Allah ta'budu illallah ay li ajli ikhlasid dini kullah lillahi wa alla yusyrika bihi ahadun min khalqih. Jadi Allah ta'budu illallah, mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ibadah karena Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Ini tentang ayat ini. Yang kelima, di antara pentingnya tauhid, ahamiyat tauhid, at-tauhid awwalu ma nad'un nasa ilai, bahwasanya tauhid ini adalah pertama yang senantiasa diserukan kepada manusia, didakwahkan kepada manusia. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal ketika dia mendatangi, diutus ke Yaman. Mu'ad, dikatakan oleh Nabi SAW, innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi an yuwahhidullaha ta'ala. Hadis diriwayatkan Bukhari. Mu'ad bin Jabal ketika diutus oleh Allah, oleh Nabi, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an ketika diutus oleh Nabi ke Yaman, dikatakan oleh Nabi bahwasanya engkau akan menjumpai kaum yang memiliki Alkitab, Ahlul Kitab, Al-Yahud dan Nasara. Ahlul Kitab banyak di Al-Yaman dahulu. Jadi memiliki kitab. Artinya sudah ada pemahaman ajaran gitu. Lalu hendaknya engkau yang pertama kali engkau serukan kepada mereka an yuwahidullaha, untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ini pentingnya dakwah tauhid. Ini pentingnya dakwah tauhid. Dan dakwah tauhid adalah dakwatul anbiya wal rusul. Dakwah tauhid ini adalah dakwah seruan yang diseru oleh utusan-utusan Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, at-tauhid min ajlihi inqasama an-nas ila mu'min wa kafir. At-tauhid ini karenanya manusia terbagi dua. Mukmin, iman kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan yang kedua kafir, mengingkari Allah, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ini saya bacakan poin-poinnya aja. Kemudian selanjutnya yang ke-7 ya. At-tauhid syartun fin nasri wat tamkin. Bahwasanya tauhid, pentingnya tauhid ini, tauhid, dengan tauhid akan datang pertolongan dan kemenangan. Dengan mentauhidkan Allah, dengan menguatkan at-tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum
wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Surat An-Nur ayat 55. Jadi Allah Azza wa Jalla menjanjikan kemenangan, menjanjikan bagi orang yang beriman dan mengamalkan saleh akan memimpin dunia, memimpin negeri-negeri dunia sebagaimana yang dahulu telah Allah Azza wa Jalla pimpinkan kepada umat-umat sebelum kita. Dan akan diteguhkan agama ini, dikuatkan apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah Azza wa Jalla tegaskan di situ dengan ketentuan apa? Ibadah hanya kepadaku, mentauhidkan aku, kata Allah, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini tentang ahamiyat at-tauhid atau keutamaan at-tauhid. At-tauhid dengan mentauhidkan Allah, ini mungkin yang ke-8 atau 9. 8 akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Mereka yang iman kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan baik di dunia maupun di akhirat kelak, mendapatkan surganya Allah. Wa hum muhtadun, mendapatkan petunjuk. Yang ke 10 ya, 9. At-tauhid huwa awwalul ma'murat wa dhidduhu huwa awwalul manhiyat. Tauhid ini adalah pertama yang diperintahkan oleh Allah, sedangkan kesyirikan adalah pertama yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dalam ayat yang lain, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alla tusyriku bihi syai'a. Jadi mengesahkan Allah, ibadah hanya untuk Allah, ini adalah pertama yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya kesyirikan adalah pertama yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun yang ke-10 dan masih banyak yang lain, saya sebutkan 10 aja, ini ada masih. At-tauhid syartun fi qabulil a'mal. Bahwasanya tauhid adalah syarat diterimanya amalan. Amalan kita, ibadah kita, salat kita, puasa kita, zakat kita dan yang lainnya. Kalau kita menduakan Allah, tidak mengesahkan Allah, menyekutukan Allah, maka amalan kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam surat Kahfi, di akhir surat Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, falya'mal 'amalan shalihan, hendaknya dia mengamalkan amalan yang saleh, ikhlas karena Allah, sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah dalam ibadahnya. At-tauhid bisa yukaffir ad-dzunub, menghapus dosa-dosa. Ini keutamaan tauhid. Bahkan at-tauhid awwalu ma yus'alu anhu al-'abd fi qabrihi. Tauhid pertama yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla di kuburnya. Man rabbuka? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Artinya apa? Yang ibadah itu siapa? Di sini kalimat ar-rabb nanti akan dijelaskan. Kalimat ar-rabb ketika terpisah antara al-ilah, Allah wa rabb. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ketika ditanya man rabbuka, artinya siapa Tuhanmu yang kau ibadah kepadanya.
Jadi kalimat Rabb itu mengandung makna al-ilah, al-ma'bud ketika disebutkan satu. Tapi kalau disebutkan keduanya dalam satu siyaqul kalam, kayak al-faqir wal miskin ya, kayak al-iman wa al-islam, ketika disebutkan hanya iman maka masuk di dalamnya makna Islam. Tapi ketika disebutkan keduanya, sebagaimana dalam hadis Jibril yang panjang itu, maka Islam memiliki makna yang lain, al-iman memiliki makna yang lain. Tapi kalau disebutkan secara terpisah satu saja, maka Islam makna iman, iman juga makna Islam. Sama kalimat al-faqir wal miskin, demikian pula kalimat ar-rabb wa al-ilah. Jadi kalimat man rabbuka yang ditanya ketika seorang hamba ditanya, itu hakikatnya siapa al-ilah al-ma'bud yang diibadahi. Qala ta'ala yusabbitul ladina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Disebutkan dalam tafsir ayat ini, dalam Ajil Qabul disebutkan bahwasanya ayat ini bittifaq al-a'immat tabi'in ba'dahum anal murad at-tatsbit su'alu fil qabr. Pertanyaan di qabr yaitu tentang man rabbuka dan yang lainnya. Baik. Aqsamut tauhid. Al-muallif Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah menyebutkan ada 3 pembagian di sini. Yang pertama, at-tauhid dibagi menjadi 3, yaitu tauhid ar-rububiyah. Yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ibadah, kalimat lainnya. Dan yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat. Jadi yang pertama, pembagian tauhid yaitu ada 3. Tauhid ar-rububiyah, mengesahkan Allah dalam al-iqrar bi af'ali rabb wa tadbirihi lil alam wa tasarrufihi. Jadi mengesahkan Allah dalam penciptaan. Allah adalah satu-satunya zat yang mencipta, menghidupkan, mematikan. Ini tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah dikatakan oleh ahlul ilmi bahwasanya tauhid ar-rububiyah adalah qal طيب يقول الشيخ ابن تيمية إفراد الله تعالى في أمور 3 في الخلق والملك والتدبير. Tauhid ar-rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam 3 hal, dalam penciptaan, dalam kekuasaan, dan dalam mengurus alam semesta. Wa qala aidan wa amma tauhid ar-rububiyyah fa huwa ifradullah ta'ala bil khalqi wal amri. Di tempat lain Ibnu Utsaimin dalam Qaul Sadid, dalam fatwanya, fatwa al-aqidah, dalam fatwa al-aqidah beliau menyebutkan tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam al-khalq, penciptaan, wal amr, dan urusannya. Kama qala ta'ala ala lahul khalqu wal amru, bahwasanya hanya dialah, yaitu Allah Azza wa Jalla, yang memiliki penciptaan dan juga urusan. Dan tauhid yang pertama ini diyakini oleh kufar Quraisy, kaum musyrikin, bangsa Arab jahiliyah dahulu meyakini
akan tauhid rububiyah ini. Abu Jahal, Abu Lahab meyakini. Demikian pula yang lainnya meyakini, sebagaimana Allah Azza wa Jalla tegaskan, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Jika engkau wahai Muhammad menanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, pasti mereka akan mengatakan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah meyakini tauhid rububiyah. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menegaskan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Jika engkau menanya kepada mereka wahai Muhammad siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka mengatakan bukan berhala kami, bukan Lata, bukan Uzza, Allah Azza wa Jalla yang menciptakan. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla tegaskan, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah wahai Muhammad, may yarzuqukum minas sama', siapakah yang memberi rezeki dari langit dan dari bumi? Amman yamlikus sam', siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan dan menghidupkan yang mati, menghidupkan yang mati ya, wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr, siapa yang mengurusi alam semesta, mereka akan mengatakan Allah Azza wa Jalla. Faqul, katakanlah wahai Muhammad, afala tattaqun, mengapa engkau tidak takwa? Jadi mereka meyakini akan adanya pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla, tapi mereka menyekutukan Allah, menduakan Allah, ibadah kepada Al-Lata, Al-Uzza dan yang lainnya. Dan keyakinan ini tidak menjadikan mereka muslim, tidak menjadikan mereka selamat dari diperangi oleh agama. Maksudnya mereka ketika tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak mengesahkan Allah, maka mereka diperangi oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, macam yang kedua adalah tauhid al-asma'i was sifat. Boleh ya, ketika mau di asma' was sifat dahulu atau yang kedua atau yang ketiga, tidak masalah. Tauhid asma' was sifat yaitu aqidatus salaf menjelaskan bahwasanya al-iman bima wasafallahu bihi nafsuhu, mengimani dengan apa-apa yang Allah sifati akan dirinya, wa bima wasafahu bihi rasuluhu, dan mengimani dengan apa yang disifati oleh Nabi SAW. Artinya apa? Iman dengan tauhid asma wa sifat ini sebagaimana dalam Al-Quran atau sunnah Nabi yang sahih, min ghairi tahrifin, tanpa tahrif merubah maknanya, wala ta'til, atau maknai yang lain, menganggurkannya ya, wala takyif, menanyakan bagaimana atau menyerupakan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, fayu'minu ahlus sunnati wal jamaah bima wasafallahu bihi nafsuhu wa ma wasafahu bihi rasuluhu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Disebutkan dalam Majmu' Fatawanya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mengimani kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna sebagaimana yang Allah sifati akan dirinya. Allah Azza wa Jalla mengatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Khalas, kita imani. Bagaimana? Wallahu alam. Tidak ada yang tahu hakikatnya. Tidak ada yang tahu hakikatnya. Al-muhim nu'min kama jaa. Kita mengimani sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla atau yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamsil.
As-sahabat dahulu tidak menanyakan kepada Nabi SAW. Tidak menanyakan. As-sahabat afham minna, lebih paham dari kita tentang al-lughah. Jadi kita menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Quran tanpa merubah maknanya, menyerupakannya atau menanyakan bagaimana. Bahkan di antara yang diucapkan oleh Imam Malik dalam hal ini, mada yaqul? Man yati? Anta mada? Mada qaul Imam Malik? Wahyu? Tidak ada yang tahu. Masa kalian tidak ada yang disampaikan di kelas? Al-istiwa ahsant, Masya Allah. Salah satu contoh yang menjadi barometer dalam iman dengan asma wa sifat. Al-istiwa, sifat istiwa Allah Azza wa Jal. Al-Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lumun. Ma'lum, wadih. Kalau Arab as-sahabat faham. As-sahabat dahulu faham al-istiwa itu bagaimana. Wadih. Ma'lum. Wal kaifu majhul, bagaimana istiwa Allah Azza wa Jal, tidak ada yang tahu. Hatta Nabi SAW tidak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib, iman dengan istiwa Allah wajib. Iman dengan ayat-ayat Al-Quran. Summastawa alal ars, summastawa ilas sama. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan istiwa Allah Azza wa Jal. Bahkan disebutkan ada 7 ayat menjelaskan istiwa Allah Azza wa Jal. Kemudian dikatakan oleh Imam Malik, was-su'alu anhu, soal bagaimana istiwa Allah Azza wa Jal, apakah sama dengan istiwanya makhluk atau bagaimana? Hadza bid'ah. Lam yas'al as-sahaba lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tidak ada yang nanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ucapan yang fenomenal yang dinisbatkan kepada Al-Imam Malik. Sebagian mengatakan ucapan ini adalah dari ucapan Abdullah ibn Abbas dahulu sebelumnya, namun menjadi terkenal di kalangan diucapkan oleh Imam Malik. Ala kullin, syahid di sini bahwasanya iman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah wajib, dan kita mengimani sesuai dengan apa yang telah difahami oleh as-sahabat, tidak mentakifkan bagaimana atau menyerupakan dengan makhluknya atau memalingkan maknanya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Azza wa Jalla tidak ada zat yang menyerupainya. Ini yang wajib diyakini. Wa huwas sami' al basir. Dia Allah Azza wa Jalla Maha mendengar dan Maha melihat. Ya pastinya memiliki pendengaran, memiliki penglihatan. Bagaimana? Apakah sama kayak makhluknya? La, wallahu alam. Tidak ada yang tahu hakikatnya. Al-muhim, nu'min, memiliki pendengaran, as-sam', memiliki al-basar, penglihatan, as-sami' al-basir, Maha mendengar, Maha melihat. Yang ketiga adalah tauhid al-ibadah atau tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah atau dikenal dengan tauhid al-ibadah atau juga dikenal dengan tauhid al-ilmi. Jadi istilah-istilah ini ada di kitab-kitab tauhid. Tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah, at-tauhid al-ilmi, tauhid al-qasd wa talab. Juga dikatakan digolongkan tauhid al-qasd wa talab. Apa itu tauhid uluhiyah? Yaitu ifradullah ta'ala bil ibadati qawlan wa qasdan wa fi'lan. Fala yundagu illa lah wa la tuqarrab al-qarrabin illa ilaihi wa la yud'a fis sarai wa dharra illa iya wa la yustaghasu illa bihi. Jadi mengesahkan Allah dalam ibadah kepadanya, baik ucapan, niatan atau perbuatan. Ucapan, niatan dan perbuatan. Maka tidak boleh nadar kecuali kepada Allah. Nadar kepada Allah. Tidak boleh kepada selainnya, kepada jin, kepada syaitan, kepada yang lainnya tidak boleh. Wala tuqarrabul qarrabin illa ilaihi.
tidaklah didekatkan istilahnya mendekatkan sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla. Wala yudafis sarai wal dharai illa iya, dan tidaklah dimohon dalam keadaan susah maupun senang kecuali kepada Allah. Wala yustaghasu illa bihi wala yutawakkalu illa alaihi. Tidak istighatsah kecuali kepada Allah, tidak tawakal kecuali kepadanya. Sebagian mengatakan ifradullah ta'ala bi af'alil ibad allati yaf'alunaha ala wajhi taqarrub wal masyru'. Jadi mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam amalan-amalan hamba, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hamba dengan maksud taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana doa, nadzir, nakhir roja, ya, menyembelih, memohon, takut, tawakal, semuanya inabah, taubah, ini hanya kepada Allah. Ini tauhid al-ibadah atau tauhid al-uluhiyah. Dikatakan oleh Ibn Baz, Al-Allamah Ibn Baz, wa huwa makna la ilaha illallah. Tauhid ibadah ini adalah hakikat makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Yaitu apa? Tanfil ibadah bi jami'i anwa'iha min ghairillah, menafikan segala bentuk ibadah dengan segala jenisnya kepada selain Allah, wa tusbituha lillahi wahdahu subhanahu wa ta'ala, dan hanya ditetapkan ibadah itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Adapun dalil-dalil tentang tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah amatlah banyak sekali. Ketika kita mengucapkan tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam salat kita, ini adalah tauhid al-ibadah, tauhid al-uluhiyah. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menegaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tauhid al-ibadah. Dan tauhid al-ibadah ini al-fasil nantinya, yang memisahkan antara al-mu'min wa al-kafir nantinya, yang memisahkan baina al-haq wal batil nantinya. Dalil-dalil tentang tauhid al-uluhiyah ini banyak sekali. Taib. Kemudian di sini ada pembagian yang lain dikatakan oleh Ibn Baz, Al-Allamah Ibn Baz. Ada sebagian membagi tauhid itu menjadi dua bagian. Yang membagi tiga bagian tadi itu qad yaqul qail tadi kan dibagi tiga bagian Ustaz. Iya. Itu dilihat hubungannya kepada Allah. Min jihad ta'alluqihi billahi azza wa jalla. Pembagian tauhid menjadi tiga: tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ini min jihah ta'alluqihi billah azza wa jal, hubungannya dengan zat Allah azza wa jal. Sebagian membagi ada dua tauhid itu, yaitu tauhid al-ma'rifah wal isbat. Ini sangat penting bagi penuntut ilmu, nanti ada di kitab-kitab tauhid. Yang pertama adalah tauhid ma'rifah wal isbat. Dalam hal ini mencakup tauhid rububiyah dan asma wa sifat, yaitu mengimani, mengesahkan Allah bahwasanya dialah zat yang mencipta, dialah yang memiliki sifat-sifat yang terpuji dan mulia, dialah al-khaliq, al-razik, al-muhyi, al-mumit. Ini tauhid al-ma'rifah wal isbat. Yang kedua, tauhid al-qasd wa talab. Tauhid al-qasd wa talab yaitu tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah. Pembagian ini dilihat dari sisi hamba. Dari sisi hamba, min jihad al-abd. Min jihad al-abd. Qad yaqulu qail, istri masih banyak ada faedah-faedah yang lain, lakin al-waqt intaha ya. Hal hada taksim, apakah taksim ini ada dahulu di zaman sahabat? Naam, taksim ini tidak ada di zaman sahabat. Apakah beda? La. Ada ucapan al-Imam Al-Allamah Ibn Utsaimin bagus sekali. Jadi kaitan dengan hal ini, apakah taksim at-tauhid ini amrun mukhtar yani? Ibn Utsaimin tidak. Hada taksim laisa bid'ah. Karena taksim ini hakikatnya diambil dari dalil-dalil dari Al-Quran, jelas sekali. Adapun kenapa kok tidak difahami atau dikatakan
zaman sahabat dahulu, apakah sahabat memahami bagian ini? As-sahaba, dikatakan oleh ahlul ilmi, as-sahaba dahulu la yakhtalifun fi masalah at-tauhid. Sahabat dahulu faham betul tentang hakikat tauhid. Tidak ada perbedaan dalam masalah tauhid. As-sahaba langsung mengambil ilmu dari Nabi SAW ghaddan taghiyan. As-sahaba dahulu alimun bil lughah wal fasahah, paham betul dengan bahasa ini dan paham makna hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau sekarang kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, memohon kepada selain Allah, meminta kepada wali, dukun dan yang lainnya, padahal dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Li jahli, karena kejahilan terhadap apa yang dia mungkin meyakini, tapi jahil, tidak paham apa hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini salah satu contoh, salah satu ayat. Bagaimana dengan ayat-ayat yang lain? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan ayat yang lainnya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan ayat yang lainnya. Ini sebenarnya banyak fawaid yang dijelaskan di sini. Ala kullin, tentang aqsam tauhid, macam-macam tauhid, ada sebagian yang membagi dengan 3 bagian, dan ini dilihat dari sisi Allah Azza wa Jal. Adapun sebagian membaginya dengan 2 bagian, dilihat dari sisi hamba. Dan pembagian at-tauhid ini dikatakan oleh ahlul ilmi istiqra'iyun. Istiqra'iyun itu melihat dengan dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Asy-Syanqiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan dan yang lainnya. Baik, mungkin ini sedikit yang bisa kita sampaikan. Sebetulnya masalah tauhid, dan insya Allah akan disampaikan oleh yang lain nantinya pada kesempatan daurah Ramadan kali ini, akan dibahas tentang akidah tauhid, khususnya dari tulisan-tulisan yang ditulis oleh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu taala, dan insyaallah nanti yang lain akan menambahi kaitan dengan bahasan-bahasan al-aqidah. Dan akidah ini yang penting, yang pertama untuk kita bahas, untuk kita ingatkan umat, ingatkan diri kita sendiri, kita untuk murojaah, untuk memahami hakikat tauhid, dan kita ingatkan umat supaya tidak jatuh kepada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, ketauhidan, mentauhidkan Allah adalah pertama yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, dan sebab diciptakannya jin dan manusia adalah karena tauhid. Ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan tidak menduakan Allah dengan makhluknya. Ini yang kita mohon, ini yang kita bisa sampaikan, dan kita mohon para Allah Azza wa Jalla, semoga kita dikuatkan, semoga kita dimudahkan dalam memahami akidah, memahami tauhid, dan semoga kita diwafatkan di atas akidah, di atas tauhid, dan semoga kita digolongkan hamba-hambanya yang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan, dan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.